pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menampilkan wajah yang enak. Ya, menampilkan wajah yang enak. Jadi wajah itu modal untuk ke surga yang paling mudah, dan juga modal ke neraka yang paling mudah. Jadi jalan ke surga itu salah satunya adalah wajah. Jalan ke neraka salah satunya juga wajah. Nah, ciri-ciri orang yang nanti masuk surga itu wajahnya berseri-seri, meseman, murah senyum. Tapi bukan senyum-senyum terus. Karena kalau senyum-senyum belum tentu orangnya normal. Maksudnya bagaimana? Murah senyum. Kalau ketemu orang yang murah senyum, wajahnya berseri-seri. Itu ciri-ciri penghuni surga. Makanya kalau pemirsa dimanapun Anda berada, kawan-kawan saya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya yang bersama saya, kalau pengen masuk surga latihan dulu. Karena yang perengutan dilarang masuk surga. Jadi di surga itu kalau masuk kok wajahnya perengutan. Perengutan itu bahasa Indonesia apa? Cemberutan. Ya. Wajahnya cemberutan itu nanti otomatis tertolak dengan sendirinya. Jadi yang di jannah, di surganya Allah Ta'ala adalah manusia-manusia yang wajahnya senyum, murah senyum. Nah, ini sebetulnya gampang kalau mau dilatih. Cuman yang jadi masalah kita ini sukanya latihan merengut atau mesem, latihan cemberut atau latihan senyum. Nah, coba dicek. Ibu-ibu khususnya nih, kalau ketemu anaknya maunya senyum atau maunya cemberut, maunya ngomong halus atau maunya bentak. Karena di surga itu nggak ada orang bengak-bengok, nggak ada. Layyin, orangnya lemah lembut, alus meseman, itu ahlul jannah. Lah kira-kira ibu-ibu ini mirip tidak sama ibu-ibu ini? Kalau di rumah, insya Allah mirip. Ya, insya Allah mirip. Kira-kira berapa persen senyum Anda? Berapa persen merengut Anda? Berapa persen senyum kita? Berapa persen cemberut kita? Itu sudah nanti nunjukkan posisi kita sebetulnya kira-kira layak masuk surga atau layak mampir neraka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan ada satu ulama itu kalau mau tidur pesen sama istrinya, tolong nanti saya kalau tidur dicek senyum atau cemberut. Ulama tadi ditanya sama istrinya, loh kenapa sampai seperti itu? Dia pun menjawab, iya, karena orang tidur itu sama dengan isdet, sama dengan meninggal dunia, sama dengan mati, tapi ruhnya masih nempel. Orang tidur itu sama dengan meninggal dunia, sama dengan mati, tapi ruhnya masih nempel. Nah, kondisinya kalau tidurnya cemberut, ya nanti meninggalnya kurang lebih sama. Oh, si teton awas loh ya. Ibu-ibu nih, pemirsa, bapak-bapak, mas-mas, kira-kira nanti pengen meninggalnya senyum atau cemberut? Senyum ya. Ya, nanti titip pesen kalau tidur tolong di foto ya. Orang tidur kan nggak bisa selfie ya. Merem selfie nggak bisa. Nggak bisa tidur sama selfie. Titip pesen sebelahnya ya, sama pasangan hidupnya atau anaknya. Tolong ayah kalau tidur dipotret nanti ya. Kalau udah pulas tidurnya, bangun tidur dicek. Masya Allah, neraka. Perengutan ya, ini harus segera dirubah, mumpung masih melek ya, bisa bangun lagi masih hidup. Nah, ini hal yang sederhana, sepele sebetulnya, tapi ya begitu memang nyatanya. Ya nyatanya seperti itu. Dan sayangnya kita kurang perhatian, kita anggap apa iya toh, masa sih gitu kan ya, apa ya bener ya. Makanya pada sore hari ini kita akan mendengar apa yang diwasiatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibatu shadaqah muttafaqun alaih. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. Dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Takutlah terhadap neraka itu maksudnya berjuanglah menyelamatkan diri kalian dari siksa api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan secuil kurma. Punyanya secuil korma disedekahkan, ya disedekahkan separuh, nih disedekahkan 50% hartanya, separuh dimakan, separuh disedekahkan. Walaupun memang bendanya itu remeh temeh. Jadi misalnya ibu-ibu kok masak sayur asem, separuh dikirimkan tonggo, separuh dimakan, masya Allah. Goreng tempe kan ya bukan dianggap barang mewah ya, makanan masyarakat secara umum. Tempe punyanya kok cuma 3 iris, nah yang 1 iris setengah disedekahkan tonggonya. Niat nawaitu ya menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Itu ganjarannya luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Allah lihat niatnya, oh pengen selamat kok. Niatnya pengen selamat. Usahanya yang dipunya ini dikeluarkan, disedekahkan untuk melindungi dirinya dari siksa api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajid, lah kalau ternyata udah noleh kanan noleh kiri, lihat depan lihat belakang, cek saldo minus, duit enggak ada, barang enggak punya, terus punya apa? Fa bi kalimatin thayyibah, ngomong sing apik dengan kalimat kata-kata yang baik. Kira-kira ngomong baik itu mudah atau susah? Mudah. Kalau nggak bisa diem, gampang tuh. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Berarti mudah atau susah? Mudah. Melambe-lambe ini dewi. Betul kan ya? Lidahnya sendiri. Termasuk kalimat thayyibah itu di sini dikatakan bukan ucapan. Bi kalimat thayyibah, ucapan yang baik bukan berarti harus diucapkan juga. Tulisan. Wah ini kita ini jadi netizen ya. Kita ini jadi netizen ini kok senengnya kita ya, jangan nuduh orang lain. Kadang-kadang atau kolo-kolo atau sering-sering. Kalau nulis itu kok nggak mikir gitu ya, nggak mikir akibatnya untuk orang lain. Kalimatnya nggak bagus, ya kalimatnya nggak bagus. Ini kalau kalimatnya nggak bagus, masya Allah, itu berupa tulisan abadi selama-lamanya. Hapusnya susah. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW ngomong sing apik, bicara yang baik, nulislah yang baik, komentar yang baik. Ya komentar yang baik. Ini penting, apalagi zaman sekarang. Jangan sampai kita jadi orang yang suka seperti yang sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, nyinyir. Ya jangan nyinyir, tapi ngomong yang bagus, nulis yang bagus. Sehingga nanti kalau ditanya, lah kamu ini duit nggak punya, kerjaan nggak jelas, modalmu masuk surga apa? Ngomong apa? Lidah saya ini modal saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, baginda Muhammad SAW bersabda, wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ngomong yang baik itu sedekah. Oh enak ya. Misalnya kok ada orang buatkan kopi, sebetulnya kopinya ini gak enak, pahit ya, kemudian ya rasanya nggak jelas ya, kopinya nggak kroso, gulanya nggak kroso, seruput. Sebetulnya tuh hati ya pengen ngomong iki kopi apa jadah, kopi apa jadah, ya kan, yang mana ini, pengennya begitu. Tapi diajari oleh Nabi SAW bicara yang baik, ya bicara yang baik. Masya Allah, anget loh ya, nggak dusta toh. Ngomong anget ini kan selamat.
di badan anget, rasanya panas, enak ini, padahal aslinya gak enak. Nah itu sedekah buat yang membuat itu jadi senang ya, jadi senang. Nah kalau mau diperbaiki tinggal ngomong ini enak, tapi kalau kopinya ditambah lebih enak, kalau gulanya ditambah lebih enak, kalau airnya dikurangi jauh lebih enak. Itu namanya kalimat yang bagus. Nah kalimat yang bagus ini sedekah, ucapan yang baik ini menjadi sedekah. Nah kalau kita udah terlatih ngomong yang baik, berarti tiap detik bisa sedekah. Termasuk sedekah adalah share yang baik-baik, komentar yang baik-baik. Makanya saya mau pengen usaha, pengen ya insya Allah tiap hari mau sedekah kalimat yang baik. Gampang, tinggal modal lambe, nggak perlu ngeluarin duit, modalnya cuman lidah, ya modalnya mulut. Termasuk mau sedekah tulisan yang baik, modalnya apa? Share, iya kan ya? Share. Ini kalau kita lakukan sedekahnya unlimited, nggak ada batasannya.